Sepertinya sudah terlihat, Bu. Lihat, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Selamat malam, Bapak Ibu, teman-teman ya. Mungkin biar lebih eh, serasa gitu ya. Atau eh, mungkin pada malam ini saya akan membawakan resensi buku ya tentang buku Factfulness untuk karya Hans Rosling gitu ya. Jadi emang resensi tentu dari perspektif saya sebagai akuntan praktisi gitu ya, dan konsultan juga, yang mana saya ada satu quote gitu ya mungkin di awal ini bahwa factfulness itu sangat membantu untuk mengurangi habit, mengurangi stres gitu ya, karena kita menyampaikan pendapat atau pandangan itu berdasarkan dengan supporting fact atau berdasarkan data dan fakta yang ada. Nah, mungkin hari ini, malam ini gitu ya, ada 4 agenda yang akan saya bawakan gitu ya. Jadi, untuk resensi bukunya, pertama itu pendahuluan gitu ya, mengapa pandangan kita tentang dunia itu keliru yang dibawakan di buku ini. Dan poin kedua, itu tentang ide atau gagasan utamanya bahwa kita harus membaginya menjadi 4 tingkat pendapatan. Dan poin agenda ketiga itu sebenarnya yang paling banyak dibahas di buku ini ya. Buku ini cukup tebal, 400, hampir 398 halaman. Itu 10 naluri yang atau seluruh apa ya yang bawaan pikiran atau pandangan kita sehari-hari yang menyesatkan sebenarnya gitu ya cara kita memandang dunia. Dan poin keempat ini gimana kita itu mungkin aplikatif dalam kehidupan sehari-hari untuk menjadi factful gitu ya, bahwa kita itu eh, tips dan triknya, apa sih implikasinya atau dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, agendanya 4 agenda ini yang akan kita bahas gitu ya Bapak Ibu, dan kita masuk agenda pertama, dan mengapa pandangan dunia kita ini keliru gitu ya. Dan mungkin kita sambil diskusi aja gitu ya, karena ini emang resensi, dan kita dari Bapak Ibu mungkin bisa kita ini dulu ya, interaktif aja gitu ya, karena aja biar saya tahu bahwa Bapak Ibu dan teman-teman itu ini mengikuti gitu ya untuk persen eh, materi sharing hari ini. Nah, ini bisa di barcode atau di scan, diambil handphonenya, atau bisa juga di chat gitu ya. Menurut Bapak Ibu, ini scan barcode-nya, tapi belum ada yang join sih. Nah, ini boleh di scan dulu, bisa diambil handphone, atau bisa ketik aja di chatnya juga nggak apa-apa. Nah, menurut Bapak Ibu, dalam 20 tahun terakhir itu, presentasi sebenarnya ada 13 pertanyaan ya yang ada di buku ini yang ditanyakan oleh Hans Rosling gitu ya. Jadi, tapi saya mungkin bawakan dua aja, dan dia nyadikin juga fakta dan datanya gitu ya. Dalam 20 tahun terakhir itu, persentase penduduk dunia yang hidup dalam kemiskinan ekstrim itu, menurut Bapak Ibu, berdasarkan eh, yang pandangan atau pikirannya itu, gimana gitu? Apakah hampir lebih banyak, 2 kali lipat, atau ya dari 20 tahun sampai dengan saat ini tuh ya kurang lebih sama aja gitu ya? Atau sebenarnya hampir berkurang separuhnya. Nah, ini monggo diambil barcode. Nah, ini wah, udah ada juga yang chat ya. Kurang lebih sama gitu ya. Makasih Pak Sejo Aziz. Hampir 2 kali lipat. Wah, malah lebih buruk gitu ya. Harusnya berkurang karena ekonomi bertumbuh terus gitu ya. Kurang lebih sama, berkurang separuh. Ini kurang lebih samanya banyak nih. Ini udah 31, sama gitu ya, sama-sama aja gitu ya. Nggak ada, dari 20 tahun lalu tuh kita nggak kemana-mana gitu ya. Mungkin terima kasih, ini udah ada 37, karena masih cukup dikit sih. Eh, Oke, kita tunggu 25% lah ya, 50, tapi udah di chat sudah banyak. Oh, hampir stuck, malah lebih buruk gitu ya. Oke, oke, oke. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin kita lihat ya,
Oke, berarti menurut Bapak Ibu yang malam ini gitu ya, disampaikan bahwa mostly itu kurang lebih sama gitu ya. Jadi dari yang 45 orang yang pooling dan mungkin banyak chatting juga gitu ya, hampir sama lah kondisi ekonomi gitu ya. Persentase kemiskinan ekstrim itu dari 20 tahun yang lalu sampai dengan sekarang gitu ya. Atau ini juga malah lebih buruk gitu ya, hampir 2 kali lipat. Nah, yang optimis itu sebenarnya dikit banget ya. Jadi hanya 13% yang menjawab. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Dan ini menyajikan sebenarnya kemiskinan ekstrim ya. Ini pakai trend series, data series penurunan kemiskinan ekstrim itu mungkin menurut PBB itu yang di bawah kurang dari $2 sehari. Nanti kita pilah gitu ya. Sebenarnya kemiskinan ekstrim itu seperti apa. Nah, kalau ya $2 per hari itu berarti sekitar 30.000 gitu ya Bapak Ibu. Itu udah sangat pendapatannya itu udah sangat minim banget. Mungkin kemana-mana itu sudah ini ya eh, pakai transportasi jalan kaki. Dan kita lihat di sini dari data yang disampaikan di buku ini sebenarnya sangat turun ini dalam jutaan gitu ya, bahwa dari tahun 1500, 1800, 2017 itu sebenarnya terjadi penurunan kemiskinan yang ekstrim gitu ya. Jadi emang penduduk dunia yang hidup di bawah $2 itu sebenarnya dari tahun tuh semakin sedikit sebenarnya. Ini data Terence Series. Oke, itu eh factfulnya atau data yang dicari oleh si Hans Rosling gitu ya. Nanti oke lanjut. Ini pertanyaan kedua juga gitu ya. Nah, di negara-negara berpenghasilan rendah ini ya, itu tadi kira-kira berapa banyak anak perempuan yang menyelesaikan sekolah dasar. Nah, ini ada gender gitu ya. Jadi menurut Bapak Ibu, di negara dengan penghasilan rendah itu atau negara yang mungkin PDB-nya kecil, ada kesenjangan gender nggak gitu ya? Ya, biasa kan anak laki-laki dulu yang diutamain atau dulu begitu ya gitu ya. Jadi pada saat itu gitu. Nah, ini menurut Bapak Ibu, mungkin di chat nggak apa-apa. Kita sambil bacain juga gitu ya. Menurut Bapak Ibu itu apakah gendernya masih banyak gitu ya? Dunia ini ya betul bukan hanya di Indo, tapi emang datanya di oke 60% ya, 60% gitu ya. Jadi jauh ya gapnya ya. Banyak pandangan tuh 60% tuh jauh. Ternyata yang di lebih diutama yang bisa nyelesain itu dikit gitu ya. Oke, oke ini udah 36 orang. Oke, kita ambil baca 40% gitu ya. Kecil banget gitu ya yang bisa nyelesain ya. Ya udah lumayan. Oke, oke. Nah, mungkin 40% ya. Jadi di mid-mid itu yang bisa nyelesain sekolah dasarnya untuk anak perempuan. Bahwa emang anak perempuan nggak cuman apa namanya, oh nanti menikah, punya anak, dan nggak perlu lagi untuk melanjutkan sekolah gitu ya. Mungkin dulu pandangan-pandangan ini yang diriset sama si Hans Rosling, akhirnya mungkin eh, dia lihat data dari global secara dunia. Dan mungkin faktanya seperti ini ya gitu ya Bapak Ibu bahwa emang ada anak perempuan yang kesenjangan gender dalam pendidikan dasar tuh sebenarnya makin lama itu makin sedikit gitu ya bahwa emang semakin rata dari 1970 gitu ya itu mungkin gapnya bahwa dulu anak perempuan atau tipe perempuan tuh hanya di rumah ibu rumah tangga sebenarnya nggak perlu sekolah tinggi-tinggi ataupun nggak perlu sekolah sama sekali even yang sekolah dasar gitu ya di buku ini disampaikan bahwa emang semakin maju sekarang dunia peradaban tuh ya semakin sebenarnya tipis banget tuh ya 92 sama mungkin 90 gitu ya. Jadi hanya kesenjangan gender itu semakin lama itu semakin dikit. Nah, kenapa sampai hanya 2017 gitu ya? Karena emang buku ini diterbitkan tahun 2018. Jadi emang data-data yang dicari oleh Hans Rosling itu ya data ini udah bukunya udah cukup lama gitu ya Bapak Ibu. Jadi emang buku yang salah satu legend juga. Jadi emang data-datanya yang saya bawakan dari emang resensi buku ini emang semakin membaik sebenarnya itu data-datanya. Ya, jadi tebakan-tebakan, oh bahwa dunia makin buruk, kesenjangan gender makin tinggi gitu ya. Sebenarnya berdasarkan data itu sebenarnya berbalik.
keadaannya gitu ya, dari trend series dari tahun-tahun sebelumnya. Oke, mungkin ini kita bahas sedikit tentang penulis karena emang sebelum membaca buku kita tahu dulu ya backgroundnya dari Sean Rowling itu ya dia itu seorang dokter dan mungkin peneliti juga dan pernah memenangkan pada tahun 2012 ya itu orang yang paling berpengaruh gitu mungkin dulu kalau di Amerika itu kan majalah Time tuh salah satu majalah terbaik gitu ya yang dia dapat penghargaan gitu ya Bapak Ibu dan dia ini adalah satu profesor di bidang kesehatan karena emang aktualnya dia seorang dokter dan dia itu founder Gapminder dan Trend Analyzer. Nah ini mungkin sambil dengarkan ini sebenarnya Gapminder dan Trend Analyzer ini masih ada sampai saat ini bisa dicek di webnya gitu ya. Dia seorang dokter yang suka sama data gitu ya. Jadi kalau di apa namanya YouTube bisa sambil nonton juga dia tuh suka menyajikan data-data itu eh, apa menyampaikan ide gagasan itu emang disupporting sama data-data. Nah, di trend analyzer inilah sangat membantu bahwa waktu kita mau mengambil keputusan itu emang di backup sama data dan fakta yang terbaru. Itu eh, tentang penulis jadi emang dia orang yang secara akademisi sangat kompeten gitu ya dan ide-idenya itu sampai diterima juga karena emang dia praktisi juga. Bukunya ada 378 halaman dan emang gagasan utama dari buku ini gitu ya bahwa emang sebagian besar manusia gitu ya tadi ahli politisi yang sangat usang gitu ya dan sangat negatif gitu ya. Tadi mungkin di polling juga eh, Bapak Ibu juga menyampaikan, wah dunia dari 20 tahun lalu nggak berubah, keseimbangan gender juga makin jelek gitu ya. Jadi ya masih gagasan utama itu rasanya kalau dari polling yang tadi kita lakukan walaupun cuma 25% ya Bapak Ibu, itu rasanya masih relevan gitu ya. Bahwa kita memandang itu terlalu negatif dan terlalu melebih-lebihkan gitu ya bahwa dunia ini semakin berubah atau bahasanya mungkin terlalu dramatis bahwa emang bukan berdasarkan data atau naluri aja insting oh tebakan bahwa yang selama ini justru menyesatkan kita. Saya juga suka lihat gitu ya sebelum baca buku itu mungkin acuan saya itu di Amazon ataupun di Goodreads juga saya lihat emang oh ini buku emang layak dibaca atau enggak gitu ya supaya kita tahu bahwa emang dari 2018 itu sudah ada 27.000 rating di Amazon kemudian itu ada 198.000 rating gitu ya dan nilainya itu bagus gitu ya 4,6 sampai 4,3. Jadi emang buku ini masih relevan. Saya juga baca buku ini justru sangat membantu saya ya dalam kehidupan sehari-hari gimana kita menjadi being factful gitu ya. Nanti kita paparin. Oke, lanjut ke agenda kedua gitu ya, kerangka baru untuk tingkat pendapatan. Nah, ini kita bongkar mitos gitu ya. Kalau dunia ini seperti seolah-olah terbagi dua gitu ya. Oh, negara yang maju gitu ya dan negara yang berkembang itu ekonominya miskin gitu ya, susah atau ya ada gap gitu ya, kesenjangan gap bahwa cara pandangannya mitos itu ada negara maju sama negara berkembang. Padahal sebenarnya hampir dari 75% populasi dunia itu sebenarnya tinggalnya di eh, negara berpenghasilan menengah. Jadi sebenarnya bukan di ekonomi yang ekstrim tadi ataupun ekonomi yang sangat kaya. Itu sebenarnya hanya mereka hanya terbagi dua yang mungkin 25% aja. Tapi 75% itu sebenarnya ada di tengah-tengah gitu ya. Jadi emang itu dan ini tadi empat tingkat pendapatannya. Jadi yang tingkat menurut PBB itu menurut buku ini dibagi menjadi empat gitu ya. Jadi emang kalau pendapatan harian itu kurang dari $2 gitu ya, mungkin ya 30.000 kalau kita kalian 15.000 gitu ya. Ya transportasinya berjalan dengan air, kemudian ngambil air juga jauh, kemudian masih pakai bubur dasar gitu ya di api terbuka terus anak-anak juga sambil bekerja nah ini mungkin di kota-kota besar emang ada gitu ya Bapak Ibu tapi di kota di desa ataupun ini mungkin masih ada dan di level 2 ini 2 sampai $8 itu populasi global perkiraannya 3 miliar. Ini ya transportasi udah sepeda, air bersih juga udah bisa makan sayur, pendidikan anak juga udah bisa sekolah gitu ya. Dan di level 3 itu 8 sampai $30 per hari.
Itu ada 2 miliar miliar orang gitu ya Bapak Ibu. Dan yang level 4 ini mudah-mudahan gitu ya Bapak Ibu yang sudah sampai di level 4 gitu ya. Jadi udah lebih dari 32 dolar per hari pendapatannya. Ini populasi globalnya sekitar 1 miliar. Ya, transportasinya udah bisa naik mobil gitu ya. Udah bisa ada air panas, air dingin di rumah. Udah nyaman gitu ya. Makan di luar juga tinggal pesan GoFood gitu ya. Pendidikan tinggi juga bisa diakses dan itu ya kita bilang ya udah kita ada kita itu ada di posisi level 4. Ini 4 tingkat pendapatan ya bahwa emang populasi terbesar itu ya ada di level 2 dan level 3 gitu ya. Itu ada 5 miliar dari mungkin 6 miliar penduduk dunia. Dan kita dapat lihat di sini emang berdasarkan tingkat pendapatan itu 70% itu sebenarnya ya ada di tingkat level 2 sama level 3 tadi gitu ya. Dan eh, mudah-mudahan kita semua kan tadi udah rasanya di level 4 gitu ya bisa transportasi naik mobil. Sebenarnya kita udah bagian dari 15% penduduk global yang ada di dunia ini gitu ya. Bahwa ya sudah sangat mampu untuk mengakses banyak hal. Kemudian yang selanjutnya ini tentang kadang-kadang kita tadi ya naluri yang terlalu negatif, 10 naluri ini yang dibahas di buku ini yang sebenarnya menyesatkan. Nah ini kita sambil eh, memahami apa sih gagasan utama dari Hans Rosling gitu ya Bapak Ibu yang dia ceritakan. Nah menurut beliau itu ada 10 naluri atau insting gitu ya. Ada naluri tadi kesenjangan gitu ya naluri untuk senang itu kita eh, membagi dua tadi ya, negara maju, si kaya dan si miskin gitu ya, ataupun naluri negatif gitu ya, suka dengan berita-berita yang buruk gitu ya, tanpa sebenarnya kita nggak meyakinin adanya kemajuan-kemajuan yang sebenarnya sangat berarti. Kemudian naluri garis lurus gitu ya, seolah-olah itu akan naik terus gitu ya, akan baik terus. Nah ini naluri garis lurus. Ada juga naluri ketakutan gitu ya. Ini eh, kita nggak memahami sebenarnya ada naluri ketakutan tuh lebihkan sesuatu yang sebenarnya jauh berkurang gitu ya dibandingkan ada yang lebih beresiko rasanya gitu. Kemudian naluri ukuran gitu ya. Kita kadang-kadang suka melebihkan sesuatu, padahal kalau dicek dengan ukuran yang lain tuh sebenarnya nggak gitu-gitu banget gitu, nggak besar-besar banget. Kemudian ada suka naluri generalisasi. Ini suka ya suka mengeneralkan lah, nggak suka menggampangkan gitu ya ataupun naluri takdir ya udah kalau nasib takdirnya begini gitu ya ya udah kalau udah susah miskin gitu ya ya akan miskin terus ya susah lah nggak bisa maju gitu ya itu insting-insting naluri takdir gitu ya kemudian ada naluri perspektif tunggal sukanya yang simpel-simpel segala sesuatu tuh mandangnya satu perspektif aja gitu ya cuman dilihat mungkin dari sisi ekonomi gitu tidak dilihat mungkin dari perspektif yang lain seperti perspektif psikologis perspektif kesehatan gitu ini juga bisa menyesatkan dalam kita mengambil keputusan. Apalagi yang bawah gitu ya, suka naluri menyalahkan gitu ya Bapak Ibu, atau suka mencari kambing hitam gitu ya. Ini yang bisa menyesatkan berbahaya juga gitu ya. Segala sesuatu kalau kita pandang, oh ini kambing hitamnya, pokoknya ini salah gitu ya. Pokoknya blame others gitu ya. Tapi nggak melihat sebenarnya justru kita harus cari penyebabnya, cari root cause-nya apa. Justru itu yang buat perbaikan ke depannya. Dan naluri urgensi. Naluri urgensi ini ya kalau udah buru-buru gitu ya. Segala sesuatu yang buru-buru, nah itu jadinya keputusannya juga nanti berpengaruh eh, kepada jadinya jelek gitu ya. Kalau keputusannya, kalau kita punya naluri, oh ini urgent, urgent, urgent gitu ya. Segala kamu juga kerjanya buru-buru juga itu juga kan hasilnya biasanya jelek gitu ya. Nah, ini yang 10 naluri ini coba kita bahas gitu ya Bapak Ibu. Yang inilah inti dari buku Hans Rosling gitu ya. Dia menyajikan eh, dari data-data itu yang sebenarnya 10 naluri ini kita harus hindari gitu ya. Dan kita pahami juga kenapa naluri itu muncul. Oke, naluri yang pertama, naluri kesenjangan.
Teori kesenjangan ini juga tadi dibagi dua gitu ya, seolah-olah segala sesuatu itu atau kita langsung petakan si kaya dan di miskin dunia tuh terbagi dua gitu ya. Sebenarnya nggak gitu-gitu banget gitu ya, nggak antara terlalu jauh gapnya gitu antara si kaya dan miskin tuh terlalu jauh. Padahal kan sebenarnya ya tadi gunakan kita menjadi factful tuh pendapatan tuh secara akurat bahwa 70% sebenarnya itu udah di level 2 dan di level 3 gitu. Jadi ya begitu dan cari mayoritasnya gitu ya. Ya mayoritasnya itu 70% itu di sana. Yang susah-susah banget itu tadi mungkin ya sekitar 10% gitu ya. Itu cari mayoritas. Sehingga kita bisa memandang dunia yang mungkin lebih akurat gitu ya. Ya, kita mungkin sedikit relevan kemarin kalau dengar Menteri Keuangan gitu ya, ya dia rasanya punya data gitu ya bahwa emang datanya itu dia sempat komen gitu ya Bapak Ibu, oh ini sebenarnya ada beberapa mayoritas masyarakat yang rasanya, nah rasanya dia melihat gambaran populasi masyarakat Indonesia, rasanya dia di backup dengan data. Kemudian juga naluri negativitas gitu ya. Untuk segala sesuatu tuh kita tuh makin sering gitu ya dipaparin dengan berita-berita negatif gitu ya. Pokoknya yang buruk-buruk gitu ya. Wah, itu apalagi dengan bias media gitu ya yang dan lebih cepat menyebar kalau berita-berita baik. Terus ya dengan adanya berita-berita buruk itu akhirnya segala sesuatu yang udah sedang berprogres atau yang kemajuannya jadi nggak terlihat gitu ya karena ketutup segala sesuatu tuh yang buruknya dulu yang jeleknya dulu gitu ya dan ada juga pemikiran ganda gitu ya root cause akhirnya bisa jadi meledak nih karena adanya perspektif yang negatif dan ya dari secara global gitu ya tadi memandang dunia itu bahwa oh angka kemiskinan makin tinggi gitu ya bahwa dunia 20 tahun lalu tuh nggak sama-sama aja gitu padahal kan kalau kita lihat dari tren data global bahwa emang eh, dunia itu dari tahun yang ditarik tren seriesnya dari 1800 gitu ya, sampai dengan sekarang justru peningkatan ada harapan hidup secara global. Dia emang Hans Rosling ini secara global. Jadi emang usia harapan hidup itu makin tinggi loh, makin sekarang. Mungkin kayak di negara Jepang malah lebih tinggi lagi gitu. Kalau di Indonesia kan sekitar 70-an ya. Nanti mungkin koreksi kalau salah. Seingat saya segitu sekitar 70-an. Jadi kita ini udah di sini nih. Makin tahun sebenarnya usia harapan hidup secara global itu semakin baik gitu ya. Jadi kita ndak lihat karena emang kita fokus tuh wah jangan-jangan makin banyak penyakit gitu ya. Nah, sebenarnya dan makin tahun dibandingkan tren series itu vaksinasi itu justru semakin baik sehingga emang semakin tahun itu data menunjukkan bahwa eh, di dunia itu justru semakin baik dari usia harapan hidup ya karena vaksinasi lebih bagus juga. Oke, mungkin lanjut kemudian naluri garis lurus gitu ya. Ini apa-apa curve gitu ya. Ini bisa menimbulkan seolah-olah tren itu diasumsikan terus lurus gitu ya akan naik padahal kan, perkiraan yang akurat itu nggak seperti itu gitu ya dan disampaikan di buku ini gitu ya di Hans Rosling bahwa eh, kita saya juga menganggap gitu ya dunia nanti sampai tahun 2100 itu ini diambil dari proyeksi ilmiah gitu ya dari PBB tentu dengan di backup dengan beberapa ilmuwan gitu ya dan digunakan oleh Hans Rosling bahwa tadi garis lurus bahwa seolah-olah dunia ini nanti semakin sampai mungkin tahun 2100 kita akan sampai uh, 12 miliar lebih gitu ya atau 13 miliar gitu ya. Padahal kan kalau nanti menurut perkiraan kita kan mungkin sekarang di 2025 gitu ya Bapak Ibu sekitar di 8 miliar 9 miliar gitu ya. Nanti sampai dengan beberapa tahun ke depan itu akan ada curve-nya gitu ya, ada kurva S-nya gitu agak meliuk gitu. Sebenarnya di satu titik itu kita akan melambat gitu pertumbuhan dari jumlah populasinya. Jadi naluri garis ini yang dari perkiraan yang ada gitu ya. Sebenarnya semakin maju, semakin orang paham bahwa nanti punya anak kayak di Cina gitu ya. Malah mereka sekarang kan udah turun gitu ya. Atau paling kelihatan di Jepang gitu ya. Malah mereka sekarang udah dengan kemajuan dunia sekarang itu malah
turun gitu ya. Malah asumsi bahwa dunia ini semakin ramai, enggak gitu ya. Jadi apakah dunia ini akan mengikuti tren lurus? Justru proyeksi sampai 2100 dikatakan bahwa proyeksi dunia ini justru akan semakin akan mencapai titik peaknya. Ya segini-segini aja 10 miliar gitu ya Bapak Ibu. Jadi itu untuk naluri yang garis lurus yang perlu kita consider. Kemudian naluri ketakutan gitu ya, apalagi dengan adanya media gitu ya, ketakutan yang sering melebih-lebihkan gitu ya. Jadi bukan melebih-lebihkan lah. Jadi ada ketakutan, ada risiko gitu ya. Kalau bencana alam gitu ya, itu nanti ada apa Gunung Merapi, tsunami gitu ya. Dan itu tuh kecelakaan tuh sangat sangat berbahaya banget gitu ya. Padahal kalau di track dari buku ini gitu ya, saya mungkin nggak tampilkan datanya gitu ya, bahwa eh, makin tahun gitu ya, ditarik tren seriesnya, kematian karena bencana alam, kecelakaan itu sebenarnya semakin dikit ditarik tren seriesnya. Justru yang malah kematian lebih banyak atau yang banyak yang diabaikan risiko lebih besar itu, contohnya ya dari pola hidup ya, penyakit metabolisme. Malah kalau obesitas, begadang gitu ya, nggak kenal ini, malah itu yang nggak di nggak ini ya, minum gula apa minum yang manis-manis gitu ya, dan mungkin nggak pola hidup yang nggak sehat itu nggak terlalu di nggak gembar-gemborkan gitu ya. Tapi kalau ada pesawat jatuh nih, waduh bisa berbulan-bulan tuh beritanya gitu. Nah, cuman yang hari-hari yang dari pola hidup tuh sebenarnya yang lebih besar dari obesitas, tidak ini gitu ya, dan begadang gitu ya, malah dianggap remeh. Ini yang media gitu ya mungkin membuat itu, jadi kita perlu juga sadar bahwa ada loh resiko yang lebih besar yang mungkin dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari. Kemudian naluri ukuran gitu ya Bapak Ibu. Nah ini eh, suatu angka tunggal itu sebenarnya bisa sangat menyesatkan, apalagi dipaparkan oh nih 4,2 juta bayi meninggal pada tahun 2016 gitu ya. Itu banyak banget gitu ya. Kenapa nih ada sangat besar gitu ya. Padahal sebenarnya kalau mungkin dibandingkan tahun 1950 tadi ya, itu sebenarnya udah jauh sangat berkurang dengan 14,4 juta gitu ya. Ini datanya yang sama. Jadi sebenarnya udah ada kemajuan yang lebih besar, dan ya kita being factfulnya gimana gitu ya. Ya kita gunakan 80 aturan Pareto ya, 80-20. Kita fokus ke item-item yang punya impact gede dulu gitu ya. Jadi jangan fokusnya melebih-lebihkan sesuatu, atau naluri ukurannya itu suka melebih-lebihkan, atau ya hitung rasio gitu ya, rasionya ini berapa tahun lalu berapa, kemudian bandingkan juga angkanya gitu ya, sehingga tahu konteks dan perspektif dengan data dan angka yang lain. Jadi ini being factfulnya sehingga emang lebih mudah kita memahami, tidak melebih-lebihkan juga untuk naluri seolah-olah sesuatu data itu banyak. Kemudian naluri generalisasi ini juga seperti itu gitu ya. Pertanyaan kategori untuk kelompok gitu ya. Jadi kalau di buku ini diceritakan bahwa generalisasi kayak orang Afrika gitu ya, itu pasti orang terbelakang, miskin gitu ya, dan susah gitu ya. Padahal kalau di Afrika sendiri sebenarnya udah sangat, mereka sudah mengalami perkembangan yang cukup maju seperti Afrika Selatan gitu ya, dan ada beberapa negara tuh data-datanya menunjukkan bahwa PDB-nya itu dibandingkan mungkin 50 tahun lalu mereka sebenarnya udah sangat maju gitu ya, apalagi mungkin di Afrika Selatan kalau lihat-lihat di yang wisata ke sana itu mereka udah cukup maju gitu, jadi nggak jauh beda sebenarnya dengan yang ada di Indonesia sendiri. Dan itu yang contoh-contoh kadang yang ya pengecualian-pengecualian tuh yang mencegah untuk generalisasi yang salah gitu ya. Kita harus waspadai contoh-contoh yang mungkin terlalu general. Kemudian naluri takdir gitu ya, karakteristik bawaan ya. Kalau sudah terlahir begini ya rasanya susah ya gitu ya.
eh, bahwa emang udah bawaan deh kalau di buku ini mungkin di ada satu suku gitu ya. Suku ini biasanya terbelakang gitu ya. Nah, ini kalau di buku ini diceritakan dulu salah satu suku bahwa memang kalau udah lahir di suku itu pasti nggak akan bisa nih gitu ya. Mungkin nih kalau di buku ini diceritakan dulu suhu suhu apa orang Amerika yang berkulit hitam gitu ya bahwa oh nggak akan bisa deh jadi eh, misalnya presiden gitu ya bahwa dan sebenarnya nggak melihat gitu bahwa sudah banyak politikus-politikus dan bahkan mungkin sampai Presiden Obama eh, itu jadi presiden juga gitu ya di Amerika dan ini akhirnya mengabaikan kemajuan gitu ya karena seolah-olah kalau udah takdir dengan suatu ras atau suatu suku gitu ya apalagi yang berkulit hitam itu ya akan begitu selamanya. Nah ini justru kita harus data-data itu menunjukkan bahwa emang ada loh perkembangannya setiap tahun. Nah ini perlu digarisbawahin juga. Kemudian ada naluri perspektif tunggal gitu ya. Jadi segala sesuatu mungkin ya pro-nya ya kalau perspektif tunggal tuh simple ya. Satu POV aja, satu point of view ya karena mungkin ya lebih simple, efisien. Tapi rasanya nggak sesederhana gitu ya, menyederhanakan, lebih kompleks, mau oversimplification lah ya lebih tepatnya. Padahal mungkin ada sisi lain, sisi sosial, kemudian sisi agama, sisi ekonomi gitu ya. Dan makin ke sini sebenarnya kita, kalau saya ya, justru makin menyadari bahwa untuk membaca ekonomi aja itu rasanya nggak cukup gitu ya. Justru ada pertimbangan lain nih dari sisi sosial, kebudayaan, ekonomi gitu ya. Karena emang solusinya nggak cukup satu dimensi atau nggak cukup satu perspektif aja, tapi harus dibungkus gitu ya dengan perspektif-perspektif lain sehingga eh, nggak terabaikan nih atau ya konsepnya kadang-kadang kita juga nggak paham gitu ya di ekonomi terbatas gitu ya atau juga ketergantungan sama angka-angka yang tanpa mempertimbangkan fakta lainnya. Justru ini kita hindari untuk melihat segala sesuatu itu dari satu perspektif aja, coba mungkin perspektif lain gitu ya atau kasih yang kok kontranya dari perspektif itu gitu sehingga lebih luas lagi eh, memandangnya. Kemudian juga nyaluri menyalahkan gitu ya. Ini pakai fishbone analysis gitu ya. Kalau fishbone analysis itu ya di sinilah problem statementnya gitu ya. Dan di sini itu root cause-nya gitu ya. Dan di sini tuh kayak mungkin kalau saya ya kemarin yang paling dekat rasanya ya eh, kejadian demo kemarin ya. Seolah-olah kambing hitamnya adalah polisi yang nabrak gitu ya. Dan pokoknya harus di eh, hukum seini-ininya gitu ya, sekeras-kerasnya gitu ya. Cuman rasanya untuk mungkin perlu dilihat lagi untuk selalu menyalahkan kambing hitam atau selalu membicarakan personal gitu ya. Rasanya perlu dilihat lagi untuk sebenarnya kita cari penyebab, cari root cause-nya itu apa sih gitu ya. Jangan-jangan perlu reformasi gitu atau sistemnya nih yang nggak kurang pas atau orang penyederhanaan yang mungkin terlalu simpel kalau menghadapi masalah itu gitu ya. Siapa nih yang mencari penyebab dan mungkin kalau fishbone ini ya kita cari solusi dan kalau kan ada bisa fishbone, ada yang bisa five why gitu ya. Cari yang uh, bukan blame others gitu ya atau kita cari emang penyebab atau root cause-nya sehingga orang itu melakukan itu sehingga emang nanti ketemu solusinya. Jadi emang naluri untuk selalu menyalahkan tuh eh, kita hindari, justru eh, mencari untuk melihat penyebab ya, atau bisa pakai fishbone analysis ini sebab kenapa sih sistemnya kah perlu reformasi, orang-orangnya kah atau apa nih yang perlu terlalu menggampangin gitu ya. Nah ini yang perlu kita cari bahwa eh, ada loh masalah yang sistemik nih yang perlu diperbaikin atau berhentilah menyalahkan suatu kelompok atau individu padahal mungkin mereka juga punya pertimbangan yang lain sehingga emang terhindar dari kambing hitam. Nah ini di luar dari konteks itu mungkin konteksnya saya kurang pas. Eh,
Jadi mungkin diskusi aja gitu ya di buku ini. Kemudian naluri urgensi gitu ya Bapak Ibu. Nah di naluri urgensi ini ya kadang-kadang diambil keputusan yang terburu-buru gitu ya. Nanti kalau buku baca lagi Think Fast and Think Slow gitu ya. Ada buku juga gitu ya bahwa emang itu bahaya gitu sebenarnya kalau untuk mengambil keputusan yang buru-buru. Kita untuk apalagi yang berhubungan dengan jangka panjang sebenarnya kita think slow gitu ya. Ambil langkah-langkah kecil gitu ya. Atau tarik napas saja nggak perlu, minta waktu lebih banyak nggak ada yang maksudnya nggak perlu segera diburu-buru gitu ya. Dan itu nanti akan menjadi keputusan yang bijaksana dan emang udah terinformasi gitu ya. Jadi selalu pertimbangkan bahwa kadang-kadang kita didesak sama suatu urgensi harus Pak harus sekarang gitu ya justru di saat situ kita harus aware gitu ya oh eh, perlu tarik napas nggak atau minta waktu tolong jangan sekarang gitu ya sehingga emang kita lebih aware bahwa keputusan yang terburu-buru itu justru bersangat berbahaya gitu ya apalagi nggak kita konsul dengan banyak stakeholder atau banyak pihak jadi, dan kita nanti dampaknya itu merugikan diri sendiri ataupun merugikan keluarga ataupun orang lain. Jadi emang lebih baik kita perlu ambil langkah-langkah kecil, perlu mungkin tarik napas gitu ya, untuk minta waktu lebih banyak sehingga nanti keputusannya emang benar-benar sudah dipertimbangkan dengan matang-matang. Oke, Bapak Ibu, itu 10 nalurinya yang eh, untuk kita perlu pahami, kita aware gitu ya, dan perlu kita cari gimana nih menjadi factful atau supaya kita tuh based on data dan fakta gitu ya. Jadi di buku ini juga disampaikan gitu ya bahwa ya gimana sih menjadi factful itu gitu ya, bahwa bukan kita tuh jadinya kalau data-data kan dari data-data global itu memandang dunia itu sebenarnya semakin baik gitu ya. Tapi emang ini bukan menjadi lebih optimis gitu ya. Tapi emang kita itu punya rasa ingin tahu gitu ya untuk dan terbuka gitu ya terhadap data-data baru yang sebenarnya bisa mengubah pandangan kita terhadap sesuatu gitu ya. Jadi emang tetap punya eh, semangat untuk belajar, rasa ingin tahu gitu ya. Eh, Kemudian punya sikap kerendahan hati, always humble gitu ya, mengadari bahwa emang kita punya keterbatasan gitu ya, dan kita tuh nyaman gitu ya untuk bilang, oke, saya nggak tahu gitu ya, atau itu saya nggak paham, jadi nggak selalu merasa jumawa gitu ya, walaupun udah banyak ini, banyak itu, udah baca ini, udah lulus ini gitu ya, tapi tetap humble karena emang kita selalu ada data baru dan informasi baru yang rasanya kita perlu update. Nah, ini harapannya dengan menjadi kerangka berpikir ini, ya kita nanti tujuannya untuk membuat keputusan yang lebih baik gitu ya, dan lebih efektif dalam mencelakkan masalah-masalah yang kita hadapin dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya rasanya karena emang di bidang ekonomi gitu ya, ya kan ya suka ulik-ulik sendiri, suka cari ya cari-cari data nih di trading ekonomik ataupun di BPS gitu ya, bahwa kalau di Indonesia consumer confidence ini ya melihat kira-kira pendapatan atau apa kalau di Indonesia confidence ini ekonomi makin baik atau enggak sih gitu ya. Ini kita lihat bahwa dulu di 2021 tuh pada saat COVID gitu ya, mungkin ini di 2020 gitu ya, tuh waduh sampai rendah-rendah banget gitu ya dari survei yang dilakukan gitu ya bahwa ekonomi akan membaik nih sempat recover terus datang lagi nih yang jenis varian baru nih kalau nggak salah di 2021 gitu ya dan itu wah makin pesimis lagi nih masyarakat gitu ya dan ini dari survei ini sebenarnya dari 2022 ya cenderung ini dan ini terkonfirmasi ya di sejak pergantian setelah selesai pemilu gitu ya ini di bulan Maret tuh cara confidence-nya atau melihat dari survei itu lebih rendah lah gitu ya dibandingkan mungkin rata-rata dari tahun 2022 gitu ya. Sebenarnya melihatnya ini lebih buruk nih data yang saya ambil dari trading ekonomik mungkin Bapak Ibu juga bisa search gitu ya atau lihat juga data untuk
tingkat pengangguran juga gitu ya di 2000, mungkin waktu COVID tuh cus langsung tinggi data. Tapi sebenarnya data semakin ini ya semakin turun gitu sebenarnya data tingkat pengangguran yang ada di Indonesia. Ini saya ambil data dari Indonesia. Jadi ini data-data global, data-data tingkat ekonomi gitu ya, yang bisa kita gunakan. Oh, sebenarnya ekonomi itu lagi baik-baik saja atau sebenarnya membaik gitu ya. Ini bukan satu nggak cukup indikator ini aja gitu ya. Jadi mungkin ada indikator lain, tapi pilih yang mungkin mendekatin atau yang cocok. Kemudian juga ini mungkin lebih praktis gitu ya. Data acceleration plan ini bagi kehidupan sehari-hari gitu ya. Mungkin bagi saya yang kalau di bidang saya tuh akuntan gitu ya dan auditor, dan emang ya kita banyak berkutat dengan data gitu ya, data-data perusahaan gitu ya, dan saya ngambil data acceleration plan atau mungkin data bootcamp gitu ya selama 3 bulan 4 bulan gitu ya. Dan ini ya data bootcamp ini kita ada timelinenya gitu ya Bapak Ibu, kita oh rasanya perlu nih, apalagi mungkin kalau di skill skill set sampai tahun 2030 ya, untuk data analitik itu adalah salah satu tiga skill yang diperlukan gitu ya menjadi seorang data analitik ya. Mungkin bisa dipertimbangkan gitu ya Bapak Ibu, bahwa emang dalam mengambil keputusan itu kita bisa ngambil data nih, walaupun saya backgroundnya ini ya ekonomi ya, tapi belajar lagi sama tim apa yang menguasai data, yang emang mereka S1 S2-nya itu statistika gitu ya. Dan ada juga gabungan dari IT, gimana untuk mengelola data big data gitu ya, sehingga emang nanti itu bisa membantu kita data analisis dalam mengambil suatu keputusan bisnis. Apalagi mungkin dalam kehidupan sehari-hari, di saya juga sebagai konsultan ya, backup by data. Dan mungkin saya mungkin baru week-week awal-awal gitu ya, saya lagi ikut data bootcamp juga gitu, mungkin bisa cari juga gitu ya, kan udah banyak. Dan sebenarnya kalau dari proses data itu gitu ya, nanti kalau Bapak Ibu tertarik gitu ya untuk skill set di tahun 2023 itu menjadi seorang data analis gitu ya. Jadi nggak cukup nih kita paham tadi gimana konteksnya nih. Ya kita sebenarnya lihat nih, kalau data dari sini sebenarnya waktu data analisis proses itu sebenarnya paling banyak 90% itu adalah bukan dari datanya dulu nih. Oh, dikasih data ini terus nggak diapa-apain gitu ya. Justru dari masalah yang dihadapin di kehidupan sehari-hari gitu ya Bapak Ibu. Itu problem definitionnya apa dulu nih? Eh, apa yang mau dipecahkan gitu? Kalau saya lagi ikut bootcampnya, kemudian success metric apa nih yang akan diukur gitu ya? Kemudian siapa stakeholder yang sebenarnya 30% waktu itu dihabiskan di sini gitu ya. Baru cari datanya dari mungkin dari banyak divisi ataupun banyak dari data. Kalau misalnya kalau investasi gitu ya, ya dari data-data laporan keuangan tuh 20% waktu itu ada di sini. Dan itu sebenarnya paling banyak mostly datanya data cleaning, karena kita harus pisahkan sebenarnya data-data yang relevan, data-data yang nggak relevan, data-data yang ini sebenarnya nggak dibutuhin gitu ya. Nah ini kita harus mungkin banyak value juga ya, itu nggak perlu ada yang duplicate gitu ya, nggak konsisten data akurasi gitu ya. Nah, ini nih validate data, yang ketepatan datanya sebenarnya 90%. Kalau ini dijalanin dengan ini sebenarnya, kalau data analisis proses itu 90% tuh waktunya akan habis di sini. Sedang kalau kita dapat nih sisanya 5% tuh rasanya itu akan membackup pendapat ataupun opini, bukan pendapat sih, keputusan yang akan kita ambil gitu. Kita analisis, kita modeling sehingga nanti uh, jadi data itu jadi satu action ya, insightful, ada dan data itu insightful action. Nah inilah data analisis proses gitu ya Bapak Ibu, dan ini mungkin dalam kehidupan sehari-hari gitu ya, atau dalam kehidupan bisnis ya mungkin bisa dipertimbangkan. Dan ini mungkin pengalaman perjalanan gitu ya. Kalau ngikutin bootcamp data analisis gitu ya, walaupun rasanya bukan seorang background statistika ataupun bukan background IT yang harus belajar Python gitu ya. Tapi saya juga mau go through lagi, belajar terus, karena mungkin
itu hal yang salah satu skill set yang eh, di tahun 2030 yang dari karir data karir.com itu yang di salah satu yang high paid skill gitu ya. Jadi rasanya perlu kita cari gitu ya. Dan ini juga kalau di awal-awal ya semangat saya juga masih masih semangat nih gitu ya. Hari pertama tuh, waduh ini terobosan baru nih nanti bisa ide gagasan baru gitu ya. Nanti bisa dibayar mahal mungkin ya atau bisa dikasih bisa jadi project-project baru gitu ya bisa satu hal yang revolusioner gitu ya kita kalau ngomong sesuatu tuh udah pakai data gitu ya kan cuman ya dalam perjalanan pasti nggak mudah gitu ya bisa aduh tahu minggu satu bulan tuh bisa error aduh bingung nih sebenarnya Python tuh gimana sih terus tahun kan mungkin udah 2 bulan ikut bootcampnya aduh kayaknya nggak cocok deh ini belajar statistika sama Python yang IT gitu kan dengan mungkin di tahun 90 tuh, wah, akhirnya dengan segala konsistensi gitu ya. Kalau ini bahasanya selalu, saya juga mulainya dari, apa namanya, bukan background IT ataupun statistika, tapi ya slow sistensi gitu ya. Ya, pelan-pelan aja gitu ya, tapi kita tetap konsisten ya. Nanti mungkin di harapannya di bulan ke-3 atau hari ke 90 tuh, ini adalah ide terbaik saya gitu. Jadi itu sih Bapak Ibu mungkin dan teman-teman itu cerita aja gitu ya gimana saya ngikutin data bootcamp harapannya juga itu dari inspirasi gitu ya bisa juga ke aksi untuk Bapak Ibu malam ini dan teman-teman kita juga cukup tahu tadi ya ada teknik-teknik gimana belajarnya nggak harapannya sih nggak tahu gitu ya terus belajarnya juga nggak henti sampai sini being faithful itu juga perlu skill perlu ilmu juga dan mudah-mudahan menjadi inspirasi jadi aksi bagi Bapak Ibu yang join malam ini mungkin saya cek ada 304 peserta gitu ya Bapak Ibu ya mudah-mudahan nanti into actionable plan gitu ya ada rencana aksi setelah ini yang Bapak Ibu dapat laksanakan bahwa oh, kita being factful tuh perlu belajar big data juga loh, perlu cari data-data juga dan gimana tadi data analisisnya gitu ya. Dan ya ambil tindakan nyata gitu ya, karena harapannya kita bukan malam ini bukan entertainment gitu ya. Jadi cukup jangan cuman oh cukup tahu nih gitu ya. Nanti sayang gitu ya Bapak Ibu ya. Ini bukan bukan apa ya, infotainment. Jadi kalau bisa ya kita jadi aksi gitu ya atau action plan Bapak Ibu udah cukup tahu bahwa being faithful itu sangat membantu loh dalam kehidupan sehari-hari dan sampaikan juga data is the new oil gitu ya. Jadi tahu kan sampai sekarang dari zaman tuh yang Saudi Arabia tuh paling negara makmur gitu ya. Ya paling tajir lah ya. Tapi nggak seperti oil gitu ya. Data itu perlu ditingkatin, nggak cukup di perlu di share juga gitu ya ide dan perlu dianalisis juga sehingga emang jadi action plan. Ini yang saya dapat dari eh, si Hans Rosling gitu ya dan salah satu website tadi ya Trend Analyzer gitu ya itu trend shares data yang dikumpulin oleh si Hans Rosling yang digunakan untuk bisnis. Nah, jadi emang dia jual data trend series untuk membantu banyak stakeholder, banyak decision maker gitu ya, dan banyak pengusaha untuk ngambil suatu keputusan bisnis. Dan itu aja mungkin Bapak Ibu resensi buku tentang Factfulness gitu ya, karya Hans Rosling. Terima kasih untuk udah menyimak gitu ya, mungkin udah hampir setengah 9 lebih ya. Kayaknya kelewatan ya, kepanjangan nih kayaknya. Mungkin kalau ada pertanyaan ataupun ini saya serahkan kembali ke Bu Rani. Silakan. Wah, luar biasa sekali, Pak Edward.